berantem sama anak itu, dan akhirnya yang disiksa itu anak saya. Disiksanya jauh, jadi anak saya dibawa dulu, jadi jauh dari rumah, dibawa keluar rumah. Pas di Bojong itu kan ada makam, ada jalan ke sana, tidak ada pemukiman, nah disiksanya di situ anak saya. Dan setelah itu saya datang ke Polsek Jampang Kulon sambil anak saya dibawa. Waktu itu kanitnya masih Pak Riki ya. Pak Riki itu seorang kanit waktu itu melihat kondisi anak saya sampai nangis. Jadi badannya semua memar-memar biru-biru. Dan yang akhirnya tidak berlanjut itu. Sudah dilapor ke Polres, dilanjut ke PPA. Berarti ada saksi pada saat itu ya Pak ya? Sang ibu tiri menganiaya Ananda waktu tahun lalu? Ada saksinya itu, anaknya itu. Malah anaknya itu ikut mukul juga ke anak saya. Turut memukuli Ananda? Iya. Jadi anak angkatnya dia itu ikut mukul anak saya juga. Ada suatu kemungkinan ya menunggu hasil informasi dari otopsi ya. Dikarenakan kemarin untuk otopsi belum ada kepastian, katanya menunggu sanggup 1 minggu ya dari kemarin ya. Cuma kalau sekarang nggak tahu berapa hari lagi. Mungkin sambil berjalan pemeriksaan yang lain-lain, saksi-saksi sambil menunggu yang informasi dari Jakarta itu. Ya, sebelumnya pemirsa, informasi yang membuat kita miris sekali ya. Seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan siraman air panas di sekujur tubuh. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 8 jam. Jadi ini pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Luka. Yang pertama dipukul mana? Lupa. Ada siapa? Dengerin. Ada siapa di situ? Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya ibu tirinya. Sekujur tubuh korban dipenuhi dengan luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Naas setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Panas ya. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ia mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu, namun kejadian tersebut selesai dengan mediasi. Terjadi ya? Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya, dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 saksi dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Semoga tidak ada lagi peristiwa seperti itu ke depannya. Dan kita ke kasus lainnya pemirsa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat beberapa pasal, diantaranya pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim di sidang sebelumnya. Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal ini juga digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dalam kasus ijazah Joko Widodo. Kami sudah menerima perbaikan. Kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis
ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat, mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Jadi alhamdulillah ya hari ini kita menjawab waktu yang sudah dipersyaratkan oleh Profesor Saldi Isra waktu itu. Jadi moga-moga apa yang kami susun dalam 92 poin yang tadi detailnya pasti sudah disampaikan oleh Mas Refli Harun, dalam 10 poin juga petitumnya, itu moga-moga akan mendapatkan jawaban yang tegas, karena inilah bukan hanya hak untuk kami bertiga, tapi adalah kami memperjuangkan hak seluruh masyarakat. Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India terpaksa harus ditunda. Impor kendaraan senilai hampir 25 triliun rupiah akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih tidak mendapat restu dari DPR. Ini adalah mobil pick-up India ya, yang rencananya diimpor. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tegas meminta pemerintah menunda proyek raksasa itu menyusul gelombang protes dari berbagai kalangan industri otomotif nasional. Pihak Agrinas sendiri menyatakan kesiapannya membatalkan menunda proses impor itu. Agrinas pemirsa awalnya berencana mengimpor 35.000 unit. Wow, 35.000 unit pick-up Scorpio dari Mahindra, 35.000 unit pick-up Yoda, 35.000 truk Ultra dari Tata Motors. Produk dari India dipilih dengan alasan harganya 50% lebih murah. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu, demikian. Mengintip indahnya Maidatur Rahman, tradisi penyediaan hidangan